saya Suryatini, SPD AUD MPSI. Saya Kepala TK Aba Sempu, Bumi Rejo Lendah Kulon Progo. Saya di sini akan menyampaikan pengimbasan guru penggerak yang diselenggarakan di SMA 1 Pengasih pada tanggal 4 November. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi seperti halnya yang telah disampaikan di pengimbasan guru penggerak. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada teman-teman untuk siang hari ini untuk bersama mengadakan pertemuan rutin untuk guru. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang hari ini saya akan menyampaikan tentang pengimbasan guru penggerak yang saya dapatkan di tanggal 4 November di SMA 1 Pengasih. Untuk pengimbasan ini bertujuan untuk melengkapi tugas on saya. Untuk itu, marilah sebelum acara pengimbasan pada siang hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk siang hari ini ada beberapa materi. Materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, teman-teman, saya yakin untuk disiplin positif ini teman-teman pasti sudah pernah mendengar, sudah pernah mendapatkan. Untuk itu hari ini yang kemarin belum tahu apa disiplin positif akan menambah wawasan. Apabila kemarin teman-teman sudah mengetahui, maka akan menambah lagi. Untuk hari ini yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, untuk tujuan dari disiplin positif ini ada tiga. Yang pertama, teman-teman dapat menjelaskan bahwa kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus serta kepada teori kontrol. Itu disiplin positif menurut teori Dr. William Glasser. Yang kedua, teman-teman dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapan di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga yaitu teman-teman menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan dan meyakini apa yang disepakati dari seluruh sekolah. Nah, lingkungan sekolah kita itu yaitu TK Aba Sempu. Selanjutnya dari beberapa teori disiplin positif yaitu Dr. William Glasser dalam kontrol teori ada beberapa ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, sepertinya teman-teman bisa mengaplikasikan di kelasnya masing-masing. Contohnya ini ilusi guru mengontrol murid. Murid mau melakukan instruksi bukan berarti guru dapat mengontrol murid
namun murid mau melakukan karena dia menyediakan diri untuk dikontrol. Nah, artinya dalam disiplin positif itu murid itu sadar apa yang dilakukan itu karena dirinya, bukan karena guru-gurunya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya penguatan positif adalah bentuk kontrol atas perilaku murid, namun bisa jadi murid menolak bujukan kita atau bahkan menjadi tergantung pada pendapat guru. Nah, ini seperti murid kita penguatan positif itu guru muridnya itu menolak bujukan kita atau bahkan menjadi tergantung pada pendapat guru. Nah, guru ra entuk berarti anak-anaknya ya berarti kuwi ra entuk. Tapi nek entuk berarti itu juga berarti dapat diperbolehkan. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ternyata orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Wah, ternyata ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Namun perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Nek maksa ki berarti ora iso nggo waktu yang panjang dan sebuah hubungan akan terjadi, permusuhan akan terbentuk. Artinya nek dipaksa mungkin dipaksa untuk masuk. Nah, mungkin anak-anaknya tetap sesok mungkin akan ulang lagi, sesok aku naik kelas lagi. Mungkin karena kepaksaan kita, anak tersebut bisa menjadi musuh kita. Aku mau nek kalau guru kae mergo nek aku didekati mesti nanti akan untuk diminta untuk untuk dipaksa atau dibujuk untuk masuk. Selanjutnya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi Anda ini kita. Namun kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, itu menurut Stephen R. Covey. Ini menurut ahli ya. Selanjutnya ada beberapa perubahan dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon dan teori kontrol. Seperti stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Sementara teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda. Seperti anak-anak, menurut kita kebutuhannya anak-anak ini sama, ternyata kebutuhan anak-anak itu berbeda-beda antara si A sama si B. Selanjutnya stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sementara teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karpe awake dhewe iki orang lain itu berpandangan sama dengan kita. Sementara teorinya kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya stimulasi respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini apa ini? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berarti perilaku buruk ini dilihat sebagai suatu kesalahan. Berarti perilaku buruk seandainya orang
buang sampah contohnya itu suatu kesalahan. Sementara teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Berarti nek orang buang sampah kuwi tujuannya, oh aku mau buang sampah. Itu teori kontrolnya. Selanjutnya stimulasi respon. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulasi respon. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti ini stimulasi respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Artinya nek awake dhewe iki dadi miliki itu karena orang lain. Nah, kalau teori kontrol itu hanya Anda ini berarti kita saya bisa mengontrol diri Anda, diri saya. Contohnya bangun pagi ini nek diminta suaminya anak-anak diminta untuk bangun itu stimulasi respon. Teori kontrolnya anak bangun itu karena dia memang sudah cukup tidurnya atau memang dia pengen bangun pagi. Itu contohnya saja. Selanjutnya stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Saya mengontrol orang lain, saya berarti mengontrol teman-teman. Kalau teori kontrol hanya dirinya, berarti jenengan itu yang bisa mengontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah, itu ada beberapa perubahan dari paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, jadi ini ada kata-kata yang dari disiplin positif tadi. Makna kata disiplin yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu merdeka. Merdeka dengan bahasa Jawanya menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka iku jarwanya naro mung lepasing panggreh. Ing uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah dari disiplin positif tadi, sebagai pendidik kita sebagai guru tujuannya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Sementara yang ke buku motivasi ekstrinsik itu dari orang lain. Kalau di sekolah kita ya dari guru, dari lingkungan, dari teman-teman. Selanjutnya nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama.
lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti halnya di profil pelajar Pancasila. Ini ada berapa elemen teman-teman? Profil pelajar Pancasila? 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berbineka tunggal. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Itulah profil pelajar Pancasila. Nah, dari kesimpulan di atas, kesimpulan dari tadi, yaitu kemampuan mengontrol diri menjadi kunci dalam menjalankan disiplin positif. Nah, sebagai guru, tugas guru adalah bagaimana membangun motivasi siswa agar memiliki motivasi intrinsik untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan dan mampu menghargai diri sendiri dengan menjalankan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dari disiplin positif bahwa kemampuan mengontrol diri menjadi kunci dalam menjalankan disiplin positif. Nah, kita sebagai guru, tugas guru yaitu bagaimana memotivasi siswa agar memiliki motivasi intrinsik untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan dan mampu menghargai diri sendiri dengan menjalankan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu disiplin positif yang ada di materi ini. Mungkin ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya teman-teman, sudah jelas tentang disiplin positif yang nantinya bisa dilakukan di kelasnya masing-masing agar apa nanti sekolahan kita, kelas kita itu terkondisi dengan baik. Nah, itu teman-teman materi disiplin positif untuk siang hari ini. Masih ada lagi selanjutnya, yaitu dari disiplin positif. Selanjutnya materi yang kedua, keyakinan kelas. Pada siang hari ini yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nanti bisa disimak. Keyakinan kelas yaitu mewujudkan pembelajaran berpihak kepada murid. Nah, keyakinan kelas ini saya dapatkan juga di pembebasan guru penggerak di SMA Pengasih pada awal November kemarin. Teman-teman saya yakin sudah pernah mendengar apa toh itu keyakinan kelas. Nah, ternyata keyakinan kelas itu berbeda dengan kalau dulu itu kesepakatan kelas. Nah, dari keyakinan kelas dari materi ini tujuannya pertama, peserta dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai pondasi dari arah tujuan sebagai sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang ketiga, peserta akan dapat berpikir kritis
kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Yang keempat, peserta dapat melakukan simulasi pembuatan atau perumusan keyakinan kelas. Mengapa toh keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, masih teman-teman juga ada pertanyaan. Mengapa toh kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas seperti yang sudah-sudah? Nah, ini akan kita bahas. Nah, mari kita jawab pertanyaan ini. Nah, itu dari pertanyaan di atas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang seperti penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, coba Mbak Min, mengapa toh kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa toh itu kita menggunakan masker atau mencuci tangan setiap saat? Untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Oke. Nah, kalau Mbak Sinta, penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor itu kenapa toh kok harus pakai helm? Oh, agar aman. Oke. Nah, dari jawaban-jawaban teman-teman ini, penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, jawabannya untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Kalau tadi penggunaan helm saat mengendarai motor roda 2 atau motor, yaitu untuk keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan itu ternyata keyakinan. Nah, ini tadi jawaban teman-teman itu sudah merujuk ke keyakinan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tadi teman-teman sudah paham tentang keyakinan. Dengan itu memahami makna pencapaian tujuan. Memahami makna pencapaian tujuan, semangat, pantang menyerah, bergerak, tergerak, itu adalah keyakinan. Nah, jadi makna pencapaian tujuan, keyakinan yaitu semangat, pantang menyerah, bergerak, dan tergerak. Seperti teman-teman jawaban tadi, itu adalah keyakinan. Sementara tidak memahami makna dan tujuan, butuh monitoring dan pengawasan, berusaha melawan sekedar mengikuti, takut, tidak tertarik, yaitu peraturan. Jadi peraturan dan keyakinan itu di sini berbeda. Kalau keyakinan itu dari diri kita, bahwa kita yakin, bukan karena orang lain atau dengan halnya seperti peraturan. Nah, peraturan itu kaya pakai helm, aku kok ndak wedi ana polisi, aku ndak dicegat polisi. Itu peraturan. Jadi aku nganggo helm itu mergo ada peraturan, atau karena takut, atau karena ndak ono tilang. Nah, seperti saya ini nek nganggo helm walaupun dekat neng sekolahan, tidak jauh dari rumah 5 menit, nah itu udah pakai helm, berarti saya sudah yakin nek nganggo helm kuwi adalah kebutuhanku. Nah, seperti kaya pagi-pagi masak. Nah, kalau masak, teman-teman masak di pagi hari, atau nyuci piring. Nah, itu bukan karena orang lain, kamu harus cuci piring, kalau nggak mencuci piring nanti dapat hukuman. Tapi dari teman-teman yaitu yakin bahwa aku nek pagi mencuci piring karena memang kepentingan atau keperluan kita. Seperti halnya kalau anak-anak
Cuci tangan. Nah, cuci tangan itu sebelum makan, anak-anak sudah cuci tangan tanpa teman-teman atau teman-teman bu guru meminta anak-anak kalau sebelum makan cuci tangan. Nah, berarti mereka itu sudah yakin. Nah, peraturan, aku nek ora cuci tangan kok ndak di apa marahi bu guru. Nah, itu masih peraturan. Jadi itu perbedaan keyakinan dan peraturan. Nah, ini bagaimana menyusun keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama abstrak, yang kedua kalimat positif, mudah diingat, dapat diterapkan. Prinsip penyusunan keyakinan kelas, pernyataan universal, kontribusi semua anggota, ditinjau ulang secara berkala. Jadi keyakinan kelas itu abstrak, kalimat positif, mudah diingat, dan dapat diterapkan. Dapat diterapkan artinya dapat dilakukan. Kalau di kelas ya anak-anak. Nah, ini bagaimana kalau di anak-anak sudah dewasa itu menuliskan dalam kertas besar. Curah pendapat seluruh anggota kalau di kelas ya di seluruh yang ada di kelas itu. Kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Nah, kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Selanjutnya ditinjau kembali, yaitu cara menyusun keyakinan kelas yang pertama. Itu menuliskan dalam kertas besar. Kalau anak-anak seperti apa nih, gambar mungkin. Nah, gambar kalau kemarin, hari ini kita membuat keyakinan kelas. Biar kelas kita itu tidak tidak berisik. Apa yang kita lakukan, apa yang anak-anak lakukan. Nah, anak-anak mungkin dijak kalau nulis kalau berisik tidak rame atau tidak apa. Nah, nanti kalau anak-anak gambar, gambarnya apa nanti bisa ditempelkan di kelas. Nah, ini kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Nah, kalimat negatif selama ini kan seperti jangan, seperti tidak. Nah, itu diubah. Nah, itu nanti PR kita sebagai guru mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Selanjutnya itu nanti ditinjau kembali. Selanjutnya temukan bersama-sama nilai kebajikan. Nah, tulis dalam kertas besar. Untuk hal-hal yang senada dapat dijadikan satu kalimat. Tinjau kembali menyusun keyakinan kelas. Nanti teman-teman bisa mencoba di kelas, dan kalau kiranya belum sesuai nanti bisa ditinjau kembali. Nah, seperti ini kalimat negatif vs kalimat positif. Contohnya seperti dilarang berlari-lari di kelas. Nah, kalau kalimat positifnya menurut teman-teman bagaimana? Dilarang berlari-lari di kelas. Ora entuk mlayu-mlayu ning kelas. Itu kalimat negatif. Kalimat positifnya bagaimana? Coba Bu Edi. Di dalam kelas jalan saja. Masih ada kata jangan loh. Jalan. Oh, jalan. Oh, berarti di kelas jalan saja. Oke. Berarti dilarang berlari-lari di kelas, berarti berjalan di kelas. Oke. Sip, itu kalimat positif. Kalau ini tidak ramai di kelas. Kalau negatifnya itu tidak ramai di kelas. Positifnya bagaimana? Kalau Bu Sinta, apa ini? Tidak ramai di kelas. Jadi apa? Tidak ramai di kelas. Kalau saya biasanya kalau anak-anak pas posisi ramai seperti itu, saya melihatnya punya bisa gantian bicaranya sebentar, itu biasanya saya pakai seperti itu. Oke, sip. Kalau di sini sudah ada jawaban.
tidak ramai di kelas itu mendengarkan guru. Nah, berarti sama itu. Jadi seperti perhatian atau mendengarkan guru. Dilarang buang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Datang tidak terlambat, datang tepat waktu. Nah, ini seperti kemarin ini saya membuat, nanti bisa bisa diterapkan di kelas nanti. Ini ayo rapikan kembali mainannya. Nah, nanti anak-anaknya sebelum main nanti ada keyakinan kelas kalau main itu harus bagaimana. Nanti bisa teman-teman menggambar, anak-anak ngujaki kegiatan gambar apa tuh sing pemain bermainan terus kita pakai. Nanti bisa ditulis di kelas dan selama di kelas nanti teman-teman bisa mengingatkan. Ini selanjutnya, ayo kira-kira nilai keyakinan kelas apa yang ingin diwujudkan? Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Selanjutnya, menghargai pendapat secara bergantian dalam masuk kelas, menjaga fasilitas kelas atau sekolah. Nah, ini lakukan dan refleksikan. Cara melakukan curah pendapat ini menggunakan tabel T dan menggunakan tabel Z. Menggunakan tabel T menuliskan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tabel Y menuliskan hal yang terlihat, terdengar dan berperilaku dari hal yang tampak seperti terdengar, terlihat, dan perilaku. Nah, ini contoh keyakinan kelas hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Itu keyakinan kelas hormat. Selanjutnya, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasakan diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini rasa diterima dan dimiliki. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampak seperti mengucilkan salah satu anggota kelompok. Tampak seperti selanjutnya, memberikan komentar positif atau apresiasi pendapat teman. Tidak tampaknya marah, mencela pendapat teman. Tampak seperti selanjutnya, menjemput teman sakit atau mendoakan. Tidak tampak seperti, yaitu acuh tak acuh. Rasa diterima dan dimiliki, terdengar. Ini menggunakan tabel Y. Tadi tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau menggunakan tabel Y, rasa diterima dan dimiliki, terdengar. Yuk bantu aku, atau yuk saya bantu. Mari kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih. Ini saya kembalikan. Itu terdengar. Kalau terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, berbagi, mendengarkan dengan seksama, berbuat baik dan lain-lain. Kalau perilaku, tersenyum ramah. Nah, teman-teman pasti kalau dengan anak-anak itu pasti tersenyum pagi-pagi walaupun isu-isu gawean atau apa deadline gendut, tapi saya percaya teman-teman itu pagi-pagi tersenyum menyambut anak-anak. Tersenyum ramah,
berjabat tangan, memberikan ruang bekerja atau ruang, kalau anak-anak, ruang bermain. Nah, contoh keyakinan kelas yang seperti teman-teman tadi sudah ungkapkan, siswa hadir tepat waktu, piket kelas dilakukan lebih awal. Kalau TK tidak ada piket, ya nanti membereskan mainan, membereskan buku dan lain-lainnya. Memakai seragam sesuai ketentuan yang berlaku di sekolah. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Nah, nanti teman-teman bisa mulai besok atau kapan nanti mencoba membuat keyakinan kelas. Apa yang terjadi kalau kita membuat keyakinan kelas untuk anak-anak? Apakah ada perubahan, apakah tidak? Nah, nanti kita bandingkan keyakinan kelas itu cocok untuk siapa? Untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk kelas A atau kelas B. Nah, nanti kita lihat keyakinan kelas kalau di PAUD itu sebenarnya bisa diterapkan tidak. Nanti teman-teman bisa mencoba. Kalau contoh di SMP mungkin bisa diterapkan seperti siswa hadir tepat waktu, bekerja sama membersihkan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, peduli, menghargai dan membantu sesama. Tuh. Jadi teman-teman mari sejenak menerapkan keyakinan kelas kita. Nah, kita coba besok apa yang terjadi setelah teman-teman membuat keyakinan kelas. Nah, kalau anak-anak mungkin bisa dengan gambar-gambar. Nah, ini ayo rapikan kembali mainannya, atau apa ini, ucapkan salam. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan dengan anak-anak. Dan setelah membuat keyakinan kelas itu, kalau pulang itu contohnya mengucap salam. Nah, setelah membuat keyakinan kelas itu, pulangnya itu ada berapa anak yang mengucapkan salam setelah kita membuat keyakinan kelas. Saling menghargai. Nah, tadi seperti menghargai karya orang lain, kayak karya teman-temannya. Kalau anak-anak TK ini saling menghargai, ini penerapannya bagaimana ya? Pemainnya gambarnya apik, dipuji. Nah, dengan anak-anak kan ada salah satu atau dua, gambaranmu elek. Nah, jadi Bu Guru menerapkan keyakinan di dalam kelas bahwa kita harus menghargai, saling menghargai. Dilalai kelambine beda, seragamnya lali, ya teman-teman juga menghargai dengan perbedaan seragam yang mungkin ibu lupa. Nah, ini ayo makan dihabiskan. Nah, nanti sebelum makan itu teman-teman bisa membuat keyakinan kelas bahwa kalau makan itu dihabiskan. Jangan ayo makan ambil secukupnya, atau makan harus dihabiskan. Tidak ada kata-kata yang negatif. Seperti ini, ayo hemat air. Nah, nanti sebelum cuci tangan, teman-teman juga bisa membuat keyakinan kelas kalau cuci tangan itu dengan hemat air. Di sana juga sudah ada kata hemat air. Nah, ini permisi apabila meminjam barang. Biasanya ini anak-anak ini ada ngambil pensil tanpa permisi. Nah, itu bisa dibuat keyakinan kelas. Ambil pensil atau ambil penghapus itu dengan permisi. Nah, tidak kata-kata yang negatif. Ini terus ini membuat keyakinan kelas lagi di pagi hari. Minta maaf seandainya ada anak yang jawil-jawil tidak sengaja. Teman-teman nanti bisa mengingatkan. Keyakinan kelas hari ini tadi apa? Minta maaf. Jadi anak-anak seandainya terjadi sesuatu biar enggak berkepanjangan, bisa diingatkan keyakinan kelas itu minta maaf. Nah, tertib. Kalau tertib itu saat kita berdoa,
berdoa atau kegiatan atau bermain tertib. Jadi ini tertib itu antri cuci tangan, antri mengambil maem, antri mengambil buku dan lain-lainnya. Itu keyakinan kelas. Jadi teman-teman nanti atau besok bisa melakukan keyakinan kelas. Nah, demikian teman-teman, ada pertanyaan? Oke, kalau pas demikian teman-teman materi yang saya sampaikan, yaitu ada disiplin positif dan keyakinan kelas. Semoga dengan materi ini teman-teman nanti dapat mengaplikasikan di kelasnya masing-masing, dan semoga nantinya sekolah kita akan lebih kondusif dari yang kemarin. Terima kasih teman-teman untuk waktunya di siang hari ini mendengarkan dan mengikuti sosialisasi pengimbasan guru penggerak yang pernah saya dapat. Sekali lagi terima kasih. Untuk itu marilah acara pada siang hari ini dianggap cukup. Kita tutup dengan berdoa. Sebelum berdoa, apabila saya menyampaikan kurang, nanti bisa bertanya lagi, bisa nanti membaca lagi, ataupun teman-teman nanti bisa buka-buka tentang disiplin positif dengan keyakinan kelas. Nanti teman-teman masih bisa mendalami lagi. Oke, marilah pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa. Monggo dalam bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman hari ini dapat hadir di ruangan ini, dapat menyempatkan waktu untuk mengikuti sosialisasi BIMTEK guru penggerak yang saya ikuti di tanggal 4 November di SMA 1 Pengasih. Pada pagi siang ini kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu restitusi segitiga, pengimbasan pendidikan guru penggerak. Nah, untuk sebelum kegiatan sosialisasi pada siang hari ini, marilah acara siang ini kita awali dengan berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di sini akan saya sampaikan materi segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini ada beberapa tujuan dari pembelajaran khusus. Yang pertama, menjelaskan restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Yang ketiga, dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, untuk itu mari kita ingat kembali ada 3 hal. Yang pertama yaitu hukuman, ada konsekuen, dan restitusi. Teman-teman, saya yakin dari ketiganya ini sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca, sudah pernah mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk 3 hal tersebut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari masing-masing itu ada pengertiannya. Hukuman yaitu proses memperbaiki perilaku dengan cara
memberikan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Nah, itu hukuman. Mungkin teman-teman pernah menghukum atau pernah melakukan. Yang kedua, konsekuensi. Nah, biasanya kita itu sering tidak hukuman tapi konsekuensi. Nah, konsekuensi adalah sesuatu yang seharusnya terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Konsekuensi, seandainya anak-anak tidak memakai seragam, konsekuensinya mungkin ada teman yang ngeloke atau ada ngomong kok bido seragamnya, itu konsekuensinya kalau nggak pakai seragam secara terjadwal. Nah, kemudian restitusi. Nah, ini hal yang menjadi pembahasan pada siang hari ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari 3 hal ini yang baik menurut ini adalah restitusi. Nah, restitusi di sini tidak hanya melibatkan murid, ternyata restitusi tidak hanya melibatkan murid, tetapi juga menumbuhkan kontrol diri. Kontrol diri itu kontrol kepada anak untuk menyadari mereka kenapa melakukan sebuah tindakan dan tindakan apa yang harus dilakukan agar anak tersebut menjadi anak yang lebih baik. Nah, dari ini ada segitiga restitusi, ada 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dari restitusi ada segitiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, nanti pokoknya ada kita melakukan restitusi itu ada anak yang bermasalah, anak didudukkan bersama, terus menstabilkan identitas. Nah, jangan pernah nyala lagi atau apa, tapi kita belum tahu kedudukannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini bagaimana? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, teman-teman mungkin sebenarnya sudah pernah melakukan segitiga restitusi ini, tapi mungkin belum tahu, oh ini saya itu melakukan proses restitusi. Nah, ini ada tahapan restitusi katanya dengan teori kontrol. Ada 2, yaitu strategi dan teori kontrol. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, mesti anak-anak itu melakukan sesuatu itu mesti ada alasannya. Nah, untuk itu sebagai guru kita harus tahu apa tuh alasannya kok melakukan seperti ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau menurut teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dari dirinya. Nah, tadi menstabilkan identitas. Anak-anak kita melakukan menstabilkan identitas anak berbuat kesalahan, melanggar peraturan, atau itu anak yang melakukan hal tersebut tidak sesuai, itu bisa juga tandanya si anak mencari perhatian namun mengalami kegagalan. Si anak ini mencoba kebutuhan dasarnya namun dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Ketika kita itu guru mengkritiknya, maka ia berefek anak tetap dalam posisi gagal.
Selanjutnya, kita sebagai guru perlu mengajak anak agar reflektif dan memberikan keyakinan. Nah, keyakinan kepada anak. Nah, ini ada contoh kalimat menguatkan dan mengajak reflektif. 1. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, anak didulukan, disampaikan berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau juga kalau anak melakukan hal yang itu kita juga bisa berbicara atau mengungkapkan kalimat, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini loh. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, nih teman-teman. Pasti kita sebagai guru tidak mencari siapa toh yang salah. Seandainya anak berkelahi atau pukul-pukulan, tapi mencari solusi permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasakan begitu. Ada kalimat juga, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, dari kalimat tersebut yang kita ungkapkan kepada anak, tujuannya supaya anak kooperatif, tidak membangkang, mengubah identitas dari rasa bersalah menjadi netral. Nah, PR kita sebagai guru menetralkan anak. Selanjutnya, apabila suasana hati netral, maka proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Berbeda ketika anak fokus pada kesalahannya, maka sulit melakukan restitusi. Nah, ini ada 3 hal restitusi ketika anak fokus pada kegagalan. Nah, kita pasti punya anak yang seperti itu. Yang pertama, menguras energi. Yang kedua, ketika anak merasa bersalah, ia memiliki identitas gagal. Atau anak akan terperangkap di masa lalu di mana dia tidak berbuat apa-apa. Nah, jadi kita sebagai guru bantu anak menstabilkan emosi saat mereka merasa melakukan kesalahan dengan membantu mereka berefleksi dan menguatkan diri. Jadi anak-anak yang salah itu dinetralkan biar nggak meledak-meledak. Yang kedua, validasi tindakan salah. Nah, tadi tindakan salah ini 1. Setiap tindakan selalu didasari tujuan, yaitu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, ketika kita bisa menemukan kebutuhan dasar anak yang melatar belakangi dia melakukan sesuatu, maka kita bisa memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dasar biasanya keinginan, diperhatikan, dipuji, dianggap, dan lain-lain. Nah, namun sebenarnya tujuan adalah menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan anak. Nah, ini jadi PR kita ya, itu kepada anak-anak. Nah, contoh ungkapan memfasilitasi kesalahan anak. Seandainya anak-anak itu melakukan hal yang tidak baik. Nah, ini contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi kita sebagai guru bantu anak memahami mereka melakukan kesalahan untuk selanjutnya mengarahkan mereka agar melakukan sesuatu yang lebih baik atau mengurangi perbuatan yang serupa. Nah, contohnya anak-anak ini teriak-teriak. Apa kok anak itu teriak-teriak? Teriak-teriak itu mungkin bisa karena kurang pengen diperhatikan. Nah, pengen diperhatikan kok harus teriak-teriak. Nah, kita sebagai guru menanyakan kenapa kok teriak-teriak. Nah, atau teriak-teriak itu guru juga pernah loh teriak-teriak tapi di lapangan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
Dari teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Yang kedua, ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan langkah 2, yang salah telah divalidasi. Yang ketiga, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah terjadi atau menjadi yang dia inginkan. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang disiplin positif dengan keyakinan kelas, dan hari ini yaitu tentang restitusi segitiga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas kita yang ideal? Atau kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi pentingnya untuk menanyakan ke anak-anak, yaitu pertama, kehidupan seperti apa yang mereka inginkan. Yang kedua, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak mesti menjawab iya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Jadi kita sebagai guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Nah, contohnya anak-anak menjadi pengen polisi, jadi pak polisi atau jadi pak dokter atau bu guru. Nah, tapi kadang-kadang anak-anak itu tidak disiplin atau apa. Nah, jadi bu guru bisa menanyakan, kalau kamu menjadi polisi, apa yang kamu harus lakukan? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan restitusi praktek kepada anak. Contohnya ini ada 2 anak. Kita sebagai guru ada 2 anak yang sedang berantem atau rebutan, kita dudukkan atau berantem atau bajunya ora dimasukke. Saat kalau di TK seragame olahraga nggak dimasukkan. Nah, contohnya ada 2 anak ini bajunya nggak dimasukkan, anaknya dipanggil untuk berdiri. Kita sebagai guru duduk menanyakan kepada anak. Contohnya, baju dikeluarkan itu memang lebih nyaman ya nak? Nah, seperti bu guru juga senang kalau bajunya itu dikeluarkan, dan kita memvalidasi dengan yang salah. Nah, tapi nak, baju yang dikeluarkan itu tidak sopan, tidak rapi. Nah, kita selanjutnya meyakinkan keyakinan. Nah, kalau begitu berdasarkan kesepakatan, kalau memakai baju olahraga itu bagaimana? Nah, jadi anak-anak itu akan berpikir sendiri bagaimana toh kesepakatan kemarin. Nah, anak-anak itu ngen-ngen. Nah, kesepakatan kemarin bahwa pakai baju olahraga itu dimasukkan. Jadi anak-anak bisa paham dengan dari internal dari dirinya. Nah, itu teman-teman, nanti kapan kita melakukan praktek restitusi tadi, atau ada anak-anak yang sekarang ini mungkin hari ini ada nakal-nakalan, pukul-pukulan. Nah, bu guru duduk, anaknya dipanggil 2 atau 3, ditanya. Bu guru dengan menguatkan identitas, tadi ada 3, menguatkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meyakinkan keyakinan. Itu anaknya ditanya bertiga, bu gurunya duduk. Bermain itu memang menyenangkan, bu guru juga suka loh. Itu menguatkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Contohnya Zikri, bu guru bertanya pada Zikri lah, contohnya, apa benar kamu Zikri tadi mukul si Agam?
Kalau Yikri menjawab atau diem atau apa, ditanya lagi, apa benar tadi Yikri memukul Agam, meyakinkan keyakinan? Nah, kalau begitu ketika bersalah kita harus bagaimana? Nah, nanti Yikri sama Agam dan teman-teman ditanya. Nah, kalau kita memukul temannya itu bagaimana? Nah, anaknya mesti ada yang jawab, apa, Bu Guru aku minta maaf, tadi aku dipukul ini kok. Nah, kita sebagai guru intinya menetralkan anak biar mereka itu tidak berantem lagi atau tidak mengulangi lagi. Nah, itu teman-teman dari materi yang saya dapatkan di sosialisasi guru penggerak. Nanti teman-teman bisa membaca lagi tentang restitusi, nanti bisa dibaca atau nanti saya kirim, nanti bisa baca-baca. Dan kedepannya kita sebagai guru menjadi guru yang baik, guru yang diidolakan anak-anak, dan anak-anak akan terkondisi dengan baik. Adakah pertanyaan? Oke, pas. Ya, kiranya itu cukup. Semoga materi ini dapat bermanfaat, dapat mengembangkan teman-teman dalam membimbing anak-anak. Saya percaya, saya yakin bahwa guru-guru semuanya hebat-hebat dan sabar-sabar menghadapi anak-anak yang hebat-hebat juga. Nah, terima kasih dari saya. Apabila ada hal yang kurang saya sampaikan, mohon nanti bisa ditambah. Apapun hal itu saya sampaikan semata-mata untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Mohon maaf, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.